Waktunya Gen Liga Podcast. Halo Sobat Gen, welcome back to Gen Liga Podcast. Give positive impact. Perkenalkan, nama saya Bilqis Nafaza Putri Nanti. Saya dari kelas 7D. Kali ini saya menjadi podcaster di Gen Liga Podcast. Sebelum mulai, jangan lupa klik like, komen, dan subscribe ya. Nah Sobat Gen, kita lagi kedatangan Guestan yang baru aja memenangkan lomba penelitian. Kira-kira siapa ya? Yuk kenalan. Hai, saya Nafil Maidino dari kelas 9H SMP Negeri 53 Surabaya. Saya peraih juara harapan 1 di Lomba Peneliti Pelajar Surabaya pada tahun 2022 di bidang fisika. Selamat datang Kak Nafil di Gen Liga Podcast. Halo. Kali ini kita mengundang Kak Nafil untuk berbagi pengalaman cerita kakak yang sudah mengikuti Lomba Peneliti Pelajar Surabaya tahun 2022 ya? Ya. Kira-kira judul penelitian kakak itu apa sih? Ya. Judul penelitian saya adalah alternatif energi cahaya berbasis lampu LED sebagai pengganti energi matahari pemicu keberlangsungan fotosintesis pada tanaman. Wow, itu penelitiannya yang bagaimana sih Kak? Jadi, penelitian yang saya lakukan adalah meneliti bagaimana lampu LED bisa digunakan sebagai alternatif pencahayaan tanaman agar dapat berfotosintesis selain menggunakan cahaya matahari. Lalu alasan kakak untuk mengangkat judul penelitian ini tuh apa sih sebenarnya? Alasan saya memilih judul penelitian ini berdasarkan pengalaman pribadi adalah karena sempitnya lahan di depan rumah sehingga membuat beberapa tanaman di rumah kurang terkena sinar matahari. Lalu saya berpikir apakah ada alternatif lain yang bisa menggantikan cahaya matahari untuk proses keberlangsungan fotosintesis pada tanaman. Nah kira-kira ada referensi nggak sih Kak? Tanaman apa saja yang ketika dikasih cahaya lampu LED itu jadi optimal? Berdasarkan penelitian yang telah saya lakukan, tanaman yang optimal tumbuhnya dengan menggunakan lampu LED adalah tanaman hias. Seperti pada penelitian yang saya lakukan, saya menggunakan tanaman hias lidah mertua perak. Karena tanaman hias adalah rata-rata tanaman yang membutuhkan intensitas cahaya rendah, sehingga tidak perlu secara langsung terkena sinar matahari. Oh baik, saya paham tentang penelitian kakak. Di setiap penelitian tuh pasti ada kendalanya ya kan Kak? Kira-kira kendalanya tuh apa aja sih? Ya, di beberapa penelitian pasti banyak kendala yang telah terjadi. Kebetulan di penelitian saya ada beberapa kendala yang telah dialami. Yang pertama adalah tanaman yang menggunakan cahaya matahari harus bergantung kepada cuaca. Di Surabaya sendiri, saat melakukan penelitian cuacanya tidak menentu, kadang hujan, kadang mendung, dan kadang panas. Yang kedua adalah saat menentukan watt pada lampu, karena kita harus menentukan watt yang tepat agar tanaman dapat berfotosintesis dengan baik. Nah itu tadi Sobat Gen, kendala yang dialami oleh Kak Nafil saat melakukan penelitian. Sobat Gen, di dalam sebuah kemenangan itu ternyata ada proses, kendala, dan perjuangan yang harus dilewati. Nah lanjut pertanyaan selanjutnya nih Kak. Kira-kira harapan kakak setelah melakukan proses penelitian ini itu apa sih? Harapan saya untuk kedepannya adalah agar masyarakat dapat mengambil ide saya, yaitu menggunakan cahaya lampu LED sebagai pengganti cahaya matahari pada proses fotosintesis pada tanaman. Baik Kak Nafil, nanti aku coba di rumah ini. Kak Nafil punya pesan gak nih buat Sobat Gen yang di rumah yang lagi tertarik kepada dunia penelitian? Ada dua pesan yang ingin saya sampaikan buat Sobat Gen di rumah nih. Yang pertama, jangan takut untuk mencoba hal baru, karena bisa saja hal baru yang kalian buat dapat bermanfaat di masa depan. Yang kedua, untuk memantapkan hobi dan ketertarikan kalian bisa bergabung di Ekstrakurikuler KIR SMP 53 Surabaya. Nah itu tadi wawancara kita bersama Kak Nafil.
Semoga wawancara ini bermanfaat bagi Sobat Gen di rumah ya. Dukung channel Gen Liga terus dengan cara klik like, komen, dan subscribe ya. Gen Liga Podcast, give positive impact. Dadah!